Untuk waktu perkuliahannya satu kali kuliah itu sama sekitar kayak di sini sekitar 1,5 jam gitu. Enggak, hampir 3 jam. Oh, waduh itu kalau 3 jam itu udah 6 SKS bisa dihitung satu kali itu kan? Iya, satu kali pertemuan 3 jam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi, ngobrolin perkuliahan IMAPS. Kalau minggu lalu kita udah bahas soal real student exchange yang offline ke Taiwan bersama Kak Regan, kali ini kita pengen tahu nih pengalaman dari satu mahasiswa IMAPS yang sudah pernah punya pengalaman exchange tapi virtual exchange nih. Di era pandemi kayak gini kan ada beberapa hal yang mungkin tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan offline exchange ya. Nah, virtual exchange ini bisa menjadi salah satu opsi yang bisa digunakan oleh mahasiswa ketika ingin exchange tapi nggak pengen harus keluar karena masih corona nih, bahaya nih. Kita langsung bersama salah satu mahasiswa IMAPS yang punya pengalaman, Kak Ava nih. Mungkin Kak Ava bisa kenalan dulu, Kak. Ya, halo. Namaku Regina Nafasya Hartanto, aku anak IMAPS 2019. Apalagi nih? Dulu exchange kemana nih, Kak? Aku dulu exchange ke Asia University, tapi aku dapetnya virtual sih. Virtual. Asia University itu di Taiwan. Di Taiwan juga ya? Iya. Oh, berarti sama kayak Kak Regan kemarin, cuman ini versi virtual exchange dan univnya di Asia University. Oke. Menurut Kakak nih waktu virtual exchange itu tetap menarik nggak sih acaranya walaupun virtual? Menarik sih. Jadi aku mau cerita di awal aku pendaftaran exchange ini. Nah, Asia University itu buka pertama kali tuh untuk anak-anak yang punya paspor. Nah, saat itu ya seperti pada umumnya pembukaan lah gitu. Kayak yang harus ada paspor, terus kalau lain-lainnya sama aja sih. Nah, yang untuk paspor ini aku belum daftar tuh karena aku belum punya paspor. Terus dan yang dibuka pertama itu program studinya bisa milih gitu, kayak yang untuk manajemen apa aja kayak disesuaikan gitu. Nah, tapi karena aku belum punya paspor, aku nggak ikut daftar tuh, tapi beberapa teman-temanku udah ada yang keterima. Terus kok tiba-tiba ada announcement dari IMAPS kalau Asia University buka kayak program studinya tuh udah dipilih dari sana, jadi kita tinggal ikut aja gitu. Dan nanti pendaftarannya tuh sama aja kayak dari TOEFL, terus dari kayak transkrip nilai, recommendation letter gitu tetap, tapi tanpa paspor, kayak cuma pakai KTP toh kayaknya. Cuma itu gitu. Iya, kayak data diri, soalnya kan kalau virtual itu yang dibutuhin tuh paspor, tapi bagian data dirinya depan itu loh. Jadi bisa diganti lewat KTP gitu ya? Iya, dan itu dia buka cuman nggak pakai paspor, pakainya NIK gitu. Nah, ya udah aku mau nggak mau tetap ikut aja sih, soalnya ada peluang gitu loh, dan kita kan sebagai anak IMAPS kan harus exchange kan, kewajiban gitu. Nah, terus juga kendala pandemi sama mungkin meringankan di finansial ya gitu, jadinya kayak ya udah mumpung ada kesempatan ya ini ambil dulu aja lah, kalau besok mau exchange lagi kan masih bisa kan gitu. Oke, nah waktu apply itu dibantu sama Aero juga ya atau apply sendiri tuh? Aku apply sendiri sih, dibantu IMAPS, tapi pas bagian wawancara aku diwawancarai Aero. Oke, jadi pasti lebih gampang ya syarat-syaratnya dibanding exchange yang offline gitu kan? Kayaknya sih iya loh. Soalnya kalau di Asia University untuk TOEFL juga nggak terlalu tinggi saat itu gitu. Dan aku punya persediaan tuh terakhir tes TOEFL gitu di LTC aku masih punya, dan itu mencukupi kriteria gitu. Terus ya udah daftar aja. Kalau dari UMY sendiri itu kuotanya berapa sih Kak kalau waktu virtual exchange di Asia University itu? Soalnya kan kemarin waktu ngobrol sama Kak Regan, yang offline kan dibatasi nih, dari UMY sendiri waktu itu cuma ada 3 kuota nih. Kalau online kayak gini apakah dibatasi Kak kuotanya atau tetap bisalah semuanya gitu?
Kalau yang virtual kayaknya bisa semuanya gitu. Oke. Cuman nanti mungkin ya dari pihak Airo-nya itu apa namanya bikin batas gitu loh dengan apa namanya interview itu gitu. Oke. Jadi kayaknya tuh yang keterima nggak nyampe 20-an lah. Oke. Oh ya, waktu virtual exchange ini berarti sama seperti yang offline exchange kan, selama 5-6 bulan kan, 1 semester kan? Atau enggak? Kalau sebenarnya itu kita kuliah itu 1 semesternya sekitar 4 bulan sih. Iya, gitu. Iya kan rata-rata kuliahan kayak gitu. Terus juga kemarin aku 4 bulan dari Februari, Maret, April, Mei. Dari habis Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah itu. Berarti itu pelajarannya full online, tapi nggak dari IMF, tapi dari Asia University itu sendiri? Iya, tapi aku kan tetap ambil SKS di UMY kan. Oh boleh, kayak gitu tetap Iya, boleh? malah kayaknya tuh harus deh. Terus nanti itu tuh nilainya yang dari apa namanya nilai dari Asia University ini kita exchange bisa dikreditin. Misalnya kayak ada tuh nilaiku yang B gitu. Nah itu kalau aku dari Asia University dapat A, aku bisa kredit kayak itu nambah nilai gitu loh. Oh iya. Tapi sayangnya kalau aku ambil SKS di UMY sama ikut di Asia University, aku ada yang double. Jadi kayak aku barengan gitu loh kuliahnya. Kayak, oh iya, di jam yang sama gitu ya? Satunya pakai HP, satunya pakai laptop Zoom, MS Teams sih. Oke, terus waktu kelas nih dari dosen-dosen di Asia University, apakah di kelas itu isinya ada yang teman satu MY kah atau ada orang lain dari luar negeri yang exchange juga ke Asia University? Oh iya ada, kan aku kan masuknya berarti kalau kita exchange itu di sana kelas internasional juga kan, nggak kelas reguler kayak itu gitu, kayak biasanya. Nah kalau dari UMY sih ada, aku sama temanku beberapa, cuman aku bertiga aja kayaknya yang ada di IMAPS. Terus kalau yang dari nggak semuanya dari Taiwan juga sih, kayak beberapa anak internasional lain sama anak dari Indonesia itu malah banyak banget sih. Oke, dari Indonesia tuh nggak cuma dari UMY? Iya, nggak cuma dari UMY itu. Oh, berarti mungkin Asia University itu buka program itu secara luas gitu ya untuk banyak, jadi punya banyak peluang, orang-orang punya banyak peluang untuk masuk gitu ya. Iya. Tapi apakah tawaran dari Asia University ini juga tawaran dari Airo atau itu dari luar sih Kak? Atau dari kakak tahu dari Asia University sendiri gitu loh? Atau itu emang dikasih pengumuman dari Airo gitu? Kita dapat pengumumannya mungkin dari Airo ngasih tahu ke IMAPS ya. Terus dari IMAPS ngumumin buat anak-anak yang belum daftar, kan aku saat itu semester 4 kan. Jadi kayak oh ini masih punya peluang nih gitu. Kayak ayo segera aja lah exchange gitu daripada tunda-tunda, soalnya kan ya syarat skripsi ya Pak ya. Iya kalau di IMAPS kan. Waktu di kelas nih Kak, kira-kira tuh metode pembelajarannya kayak gimana nih, sama atau enggak dengan pembelajaran online di UMY? Metodenya tuh hampir sama, cuman kita lebih ke apa namanya kayak aku ambil 2 matkul kan di sana, satu matkulnya 3 SKS. Nah itu aku ambil investasi bisnis, sama tulisannya tuh investasi bisnis and kultur Taiwan gitu. Itu digabung. Terus satunya kayak apa ya, kayak semacam ngurusin orang-orang elder, orang lanjut usia gitu di Taiwan gitu. Soalnya kan di mungkin daerah Cina, Taiwan gitu tuh kayak benar-benar dihormatin banget orang yang udah jompo gitu. Nah itu yang satunya yang aku ambil mata kuliah itu kayak ditontonin YouTube sih, kayak lebih, soalnya kan itu mungkin banyak prakteknya ya. Terus kayak dikasih tahu gitu loh prakteknya gini-gininya. Tadi kalau gimana? Kalau so far buat mata kuliah satunya sih sama aja. Oke. Jadi kakak bilang kan kakak ambil 2 matkul nih, satunya 3 SKS. Berarti kan cuma 6 SKS dong itu yang di Asia University. Iya. Berarti itu nggak apa-apa tuh cuma ngambil 6 SKS, karena kan kita kan biasa 1 semester sekitar 20 SKS gitu kan.
Tapi kan nanti ada ini nih kredit dari apa namanya dari sana ke UMY. Iya. Apakah nggak apa-apa tuh kalau cuma 6 SKS atau emang apa ya harus tetap ngambil di UMY-nya ya berarti? Iya. Biar Kalau- memenuhi semua SKS di semester itu gitu. Kalau setahu aku ya, itu kudu ngambil juga di UMY. Oke. Soalnya kalau virtual itu kita exchange-nya nggak semua diambil gitu, tapi itu kembali lagi ke universitasnya gitu. Oke. Kayak dia bukanya bisa untuk semua matkul atau beberapa aja. Oh, berarti tergantung univnya juga ya, nggak semuanya itu, enggak kalau misalnya offline exchange kan itu mungkin bener-bener Iya. 20 SKS di sana semua Iya. gitu kan. Cuman kalau virtual kayak mungkin sebatas ada kelas-kelas matkul apa gitu yang bisa di exchange-in gitu kan. Iya. Berarti tetap harus ambil matkul di UMY juga untuk memenuhi SKS di semester itu. Mm-mm. Oke. Soalnya kan makanya dari ambil di UMY, terus kita cuman 6 matkul aja pun itu kalau digabung udah 30 SKS. Itu kayak Susah ya atau lebih susah daripada di sini ya? ya Pembelajaran. kayak apa ya? Kudu 2 kali ini juga kan, 2 kali belajar Oke, gitu. iya. Ada ujian juga nggak sih waktu itu? Tetap ada ujian sama kayak tugas akhir gitu aja sih. Oke, ada tugas. Tugas akhirnya apa ini, Kak? Tugas akhirnya suruh ngewawancara ke daerah kayak sebuah panti gitu sih, cuman gitu aja. Oke. Tapi apakah interaksinya tuh aktif di situ Kak waktu question and answer kayak gitu? Cukup aktif sih, kayak beberapa pasti ada yang tanya. Oke. Oh ya, waktu virtual exchange ini kan mungkin kan ada kendala nggak nih Kak? Atau mungkin sinyal atau ada hal-hal lain yang jadi kendala waktu virtual exchange nih? Oh ya, paling itu aja sih, sinyal. Terus juga iya, benar. kita beda time zone kan, Beda berapa jam ya? 1 jam doang sih. Oke, 1 jam doang. One hurt ya sebenarnya ya. Iya, ya di sini kayak untungnya aku kayak jam kuliah biasa. Soalnya kan kalau teman yang offline dan harus ngikutin yang SKS di sini kan kayak bedanya banyak gitu. Terus ada yang dapat malam dan untungnya aku ini sih sesuai daytimeku. Oke, berarti itu emang ada gitu yang dapat kelas malam gitu ya? Iya. Emang jadwal dari sana juga segitu gitu jamnya? Iya. Untuk waktu perkuliahannya 1 kali kuliah itu sama sekitar kayak di sini sekitar 1,5 jam gitu? Enggak, hampir 3 jam. Oh, waduh itu kalau 3 jam itu udah 6 SKS bisa dihitung 1 kali itu kan? Iya, 1 kali pertemuan 3 jam. Iya, bener banget. Terus 3 jam itu bener-bener full pembelajaran semua ini? Apa nggak ada kayak break atau kayak gimana gitu? Ada sih break, tapi cuman 15 menit. Oke. Iya, 2 kali apa ya? 2 kali kayaknya. Kalau waktu virtual exchange itu kan pasti tadi ada tugas-tugas, ada ujian, ada tugas akhir juga. Itu apakah ada tugas kelompok nih yang mengharuskan untuk interaksi itu nggak ada ya? So far nggak ada sih. Nggak ada ya, berarti cuma Individu tugasnya. kayak seperti apa ya? Seperti kayak dari universitas itu kayak buka kelas dan bisa diikuti secara umum oleh orang-orang seperti kayak gitu ya. Cuman basicnya ada registrationnya, terus harus ada ubur rampanya dari mahasiswa gitu ya. Iya. Oke, jadi emang lumayan banyak perbedaannya nih teman-teman dari virtual exchange sama Iya. offline exchange ya. Cuman itu tadi kalau virtual exchange memang selain lebih hemat di finansial, terus dalam keadaan pandemi seperti ini juga lebih aman, mungkin kan karena lintas negara kan pasti kemungkinan untuk tertular virusnya lebih besar gitu kan. Oke. Tapi ada nggak sih Kak hal-hal menarik waktu Kakak virtual exchange atau yang lucu atau apa gitu, boleh diceritain deh. Tetap ada sih, tetap ada yang asik gitu. Nggak, maksudnya nggak semua virtual exchange tuh nggak asik gitu. Iya, cuman mungkin waktu itu tergantung mahasiswa Iya. yang masuk ke sana juga kan. Tapi apakah ada keinginan nih Kak untuk kalau bisa punya kesempatan gitu kan, pengen exchange lagi nggak sih gitu? Mungkin Pengen yang banget sih offline, aku. yang offline gitu ya? Iya, pengen banget. Iya, karena pasti interaksi sosialnya lebih tinggi, bakalan ketemu teman-teman baru, culture yang lebih berasa gitu. Tapi apakah waktu virtual exchange itu ada perkenalan culture atau enggak sih Kak? Kayak misal dari Taiwan kan mungkin di awal-awal kelas nih, pre-kelasnya mungkin ada pengenalan dulu soal Asia University, soal Thailand gitu, ada nggak sih? Jujur tuh aku nggak ikut dari awal banget kan, karena ada
miss dari pihak Asia University sama pihak Aero-nya gitu. Jadi aku tuh ikut kelas itu udah agak akhir Maret gitu loh. Oke. Berarti nggak kayak genap sampai 1 semester selesai gitu kan? Ya, jadi dari awal itu aku kayak belum tahu perkenalannya gimana gitu. Oke. Tapi tadi dibalik dari mungkin memang interaksi yang kurang aktif, tapi pasti ada sesuatu yang kakak ambil mungkin dari segi materi yang diajarkan atau apa nih yang mungkin bisa di-share ke teman-teman. Tadi kan sebenarnya aku lumayan tertarik nih sama yang soal tadi matkul yang soal gimana kita taking care of elder people gitu. Itu kan kayaknya kelasnya menarik gitu loh. Nah mungkin ada nih dari situ yang mungkin bisa punya jadi sekelibat ada insight dari yang kakak dapat dari ikut matkul itu nih, ada nggak sih kak? Ya intinya cuman kayak di sana itu benar-benar ngehargain banget sama elder people gitu, kayak taking care yang benar-benar taking care gitu. Nggak kalau yang di Jawa seruntal gitu loh, kayak masih ada benar-benar sopan santunnya gitu loh. Menurut kakak nih virtual exchange itu kan emang mungkin bisa dibilang emang lebih asik yang offline-nya. Cuman ya it's okay untuk virtual exchange juga. Nah mungkin teman-teman yang anak IMEPS atau mungkin dari reguler juga kan pasti ini persyaratannya lebih mudah ya untuk virtual exchange karena mahasiswanya pun batasnya lebih banyak gitu kan, tidak selimit kalau offline exchange. Jadi mungkin lah bisa pengalaman-pengalaman dikit biar ada sertifikat atau ada pengalaman bisa mengikuti pembelajaran di universitas lain yang ada di luar negeri ini. Mungkin kakak bisa kasih tips-tips atau alasan-alasan yang bisa memberikan teman-teman insight kalau virtual exchange pun juga bermanfaat untuk mahasiswa gitu kak. Iya, jadi buat teman-teman terutama IMEPS ya yang wajib banget ikut exchange, itu mending kalian kalau ada announce dari office atau dari kelas kalian mending langsung ikutin aja sih kayak pendaftarannya, dan kalian terutama pasti harus sedia banget paspor sih. Kayak maksudnya kayak udah udah jaga-jaga punya paspor sama rajin-rajin TOEFL sih. Gitu. Itu emang. Jadi kalau semisalnya tiap waktu ada pemberitahuan exchange bisa langsung daftar. Jadi itu memudahkan banget ya kalau emang punya paspor gitu ya. Jadi gitu teman-teman soal virtual exchange tadi memang persyaratannya lebih mudah. Jadi ini bisa menjadi salah satu alternatif buat teman-teman yang mau exchange tapi mungkin ada kendala finansial ataupun mungkin ada parno ya karena COVID-19 yang emang cukup mengguncangkan dunia juga kan. Ini bisa jadi salah satu opsi yang pasti syarat-syaratnya pun lebih mudah, kriterianya pun tidak serumit offline exchange juga, dan pasti otomatis kesempatannya untuk teman-teman bisa virtual exchange lebih besar. Gimana pun pasti dapat ilmu juga dari orang lain, dari universitas lain yang tentunya pastilah ada difference-nya gitu kan dibanding dengan di Indonesia, di UMY yang memang kita kan emang kebanyakan seperti itu kan, kita kan latar belakang kita sama, pastinya ada hal yang beda juga yang dirasakan, mungkin bisa jadi pengalaman buat teman-teman, karena exchange pun boleh nih untuk teman-teman yang enggak di kelas internasional, teman-teman yang di kelas reguler juga bisa banget untuk exchange. Nah mungkin virtual exchange ini bisa jadi salah satu opsi yang istilahnya mudah gitu untuk dilakukan gitu. Oke, untuk terakhir kali apakah dari Kak Ava ada yang mau disampaikan nih ke teman-teman nih? Ya itu sih tadi untuk yang anak IMEPS wajib exchange itu mending pokoknya segera segera join kalau ada announcement exchange ya. Udah sih itu aja, kayak daripada ditunda-tunda pokoknya jangan ditunda-tunda deh biar kalian juga pengen cepet-cepet kan. Iya, karena timelinenya kan di setiap semester udah ada nih, harus KKN atau harus harus magang dan lain-lain kan. Oke, jadi gitu teman-teman. Virtual exchange sekali lagi bisa jadi opsi buat teman-teman semua. Semoga yang Kak Ava sampaikan soal virtual exchange ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya kepo bisa banget tanya-tanya ke Aero ataupun ke IMEPS, karena pasti dari Aero juga selalu update informasi di website dan juga di Instagram. Dari kami, dari IMEPS pun kami juga selalu follow up informasi dari Aero, dan juga mungkin jika ada update universitas lain yang bisa di-apply untuk exchange, pasti di IMEPS tuh ada informasinya ya Kak. Jadi jangan lupa cek IG @IMEPS FEB UMY.
Oke, gitu aja teman podcast kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk nonton podcast-podcast kami yang selanjutnya karena pasti akan ada yang lebih menarik lagi soal mahasiswa IMAPS karena kita juga punya nih mahasiswa lain dari foreign student yang masuk ke UMY, pasti kepo kan gimana perkuliahan mereka di sini. Jadi tunggu episode selanjutnya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.